Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran IPS kelas 8 dan pada kesempatan hari ini cukup bahagia dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dalam kondisi pandemi corona ini kita masih melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring yaitu di YouTube. Dan pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas hal-hal yang menarik berkenaan dengan negara-negara ASEAN. Jadi kita membahas tentang kerjasama antar negara, diantaranya adalah negara-negara ASEAN. Sebelum saya mulai kepada materi khususnya yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara. Jadi saya ingatin lagi, kita bahas materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang negara-negara ASEAN ini. Jadi kemarin itu kita belum sampai kepada letak-letak dari negara-negara ASEAN. Kita tahu bahwa secara geografis bahwa negara-negara ASEAN itu ya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi di kawasan Asia Tenggara ini kita lihat kita saling berdekatan, kita adalah satu wilayah di mana kita bertetangga, maka ini menjadi satu kesatuan kita saling bekerja sama antara negara lain dengan negara kita. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara ini. Dan secara geografis, nah ini yang paling penting juga, yang menarik buat kita, bahwa saya kemarin buka-buka tentang Google Earth. Kalian boleh nanti silahkan browsing di internet. Kalian cari namanya Google Earth. Google Earth itu adalah yaitu menampakkan daerah-daerah atau dia sebagai miniatur dari bumi. Kita lihat kalau misalkan kalian di situ ada gambar apakah itu? Nah, ini adalah letak dari SMP kita di sini. Kalau misalkan saya perkecil seperti ini, itu akan nampak sekali di sini ada pegunungan ya. Pegunungan kita terus perkecil. Ini adalah kampung daerah kita, Kampung Cisarua. Ini Sabrang, Babakan. Terus kita perkecil lagi. Jadi ini kawasan Masjid Babakan tuh ya, Masjid Babakan. Ini Masjid Nur Cikoneng. Kalau misalkan kita perkecil lagi, bentuknya akan seperti ini. Jadi tadi kita ngambil titik dari kita. Ini masih kawasan Bogor. Oke. Sudah tidak terlihat lagi kawasan-kawasan pegunungan yang hijau-hijau tua ini. Nah itu. Jadi ini Halimun Park. Halimun Park itu berarti Gunung Halimun ya, Gunung Halimun, Gunung Salak. Jadi tadi saya perlihatkan gambar daerah kita dan sekarang kita masuk, sudah saya perkecil lagi. Ini adalah Pulau Jawa. Itu sangat nampak sekali bahwa kita sangat kecil ya, kita sangat kecil. Ini saya ambil di Google Earth. Ya. Ini Pulau Jawa, terus kita perkecil. Wah ya, ini sudah tampak peta Indonesia, letak Indonesia. Indonesia berdekatan dengan Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina. Ya, jadi ini kawasan-kawasan di mana letak-letak dari Asia Tenggara. Kalau misalkan kita amati bahwa Indonesia adalah negara yang paling luas di antara negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN gitu. Jadi Indonesia berarti ini sangat luas banget ya, sangat luas banget. Karena kalau misalkan kita perbesar lagi, letak kita itu ada di mana? Ini Pulau Jawa. Terus kalau misalkan kita mau ini lagi,
Perbesar lagi, kita letaknya di mana? Kita cari. Luliang. Nah, SDN Tanjung Sari 2 ya, itu satu atap. Kita belum ngasih nama untuk sekolah kita. Jadi ini SDN Tanjung Sari 2, letak dari SMP satu atap ini di sini gitu. Ya itu mungkin kalian bisa silahkan cari referensi tentang di mana sih letak-letak dari Asia Tenggara itu, di mana sih negara-negara Asia Tenggara itu kita bisa cari di sini, termasuk negara-negara yang lain, negara yang sifatnya Eropa, Afrika, Amerika, kita bisa. Dan ini hebatnya, ini bisa di 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat 3 dimensi. Misalkan ini Arab Saudi ya, ada Arab Saudi, itu kita bisa bikin 3 dimensi gitu. Oke, kita balik lagi kepada materi kita. Jadi kemarin kita sudah mengenal tentang negara-negara ASEAN itu apa saja, dan di buku itu ada penjelasan tentang ke 10 negara. Di antaranya kita akan melihat Indonesia, identitas negaranya itu apa saja. Mulai dari benderanya, mulai dari lambang negaranya, itu nanti ada ke bawah terus. Jadi di sini juga perincian nama resmi ya, nama resmi Indonesia, ibu kotanya apa, pemerintahannya apa, bentuk pemerintahannya, republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, bahasa utama bahasa Indonesia, agama utamanya yang ada di Indonesia itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kemudian suku bangsanya, dari hasil sensus 2010 jumlah suku bangsa kurang lebih 1128. Jadi beberapa contoh suku bangsa, misalnya suku Jawa, suku Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Penduduknya sekarang kalau misalkan di sini 255,7 juta jiwa tahun 2015. Sekarang saya lihat di sensus yang kemarin itu ada 270 jutaan penduduk Indonesia. Jadi sudah meningkat sekitar 20 juta jiwa sekarang. Kemudian mata uangnya rupiah, hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines, dan bandara udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat profil dari negara kita. Pun kita bisa melihat profil-profil dari negara-negara lain. Ini juga selain daripada tadi perincian yang tadi, keadaan alamnya seperti apa Indonesia, kemudian letak dan batasnya seperti apa, seperti letak dari batas dari bujur timurnya apa, bujur baratnya apa, kan gitu. Kemudian lintang utara, lintang selatannya berapa, kan di sini dijelaskan. Kemudian iklim Indonesia apa saja, kan gitu. Iklim Indonesianya, kita punya iklim apa sih, bentang alamnya. Jadi ini tidak bisa saya bacakan, tidak bisa saya sampaikan secara luas. Jadi kalian tinggal baca saja, dan hal-hal yang tidak paham silahkan ditanyakan. Terus dataran tinggi, dataran rendah, ini masih Indonesia. Keadaan perairannya, termasuk luas perairannya di sini ada. Selanjutnya danau, penduduk gitu. Jadi ini yang penting kita pelajari. Tapi ini akan saya sampaikan setelah nanti kita akan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kemudian di Indonesia itu perekonomiannya apa? Sumber daya alamnya itu bagaimana? Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain itu apa saja? Itu sudah. Nah, nanti kita akan masuk ke negara-negara selanjutnya. Seperti di sini ada Brunei, kemudian Malaysia, dan nanti akan ada di buku ini. Kalian baca. Ini sangat menarik, kan gitu. Tapi sebelum itu saya akan
mengulas dulu berkenaan dengan interaksi antar negara ASEAN. Jadi kita dengan negara-negara yang kemarin kita bahas, dengan 10 negara yang kita bahas itu, kita bekerja sama. Karena dalam hal ASEAN, artinya kita berorganisasi dengan negara lain, artinya kita melakukan kerjasama. Dan itu membentuk organisasi. Yang namanya organisasi adalah bentuk dari kerjasama intinya, gitu. Dan kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama itu. Kira-kira apa yang menjadi pendorong kita harus bekerja sama? Atau kira-kira apa yang menjadi penghambat kita itu melakukan kerjasama? Nah, kita masuk kepada faktor pendorongnya. Jadi intinya gini, dasarnya gini. Kita ngapain sih melakukan kerjasama dengan negara-negara yang lain? Toh kita kan sudah hebat, sumber daya alam kita udah bagus. Kita itu negara yang kaya. Dan kita aman-aman saja. Misalkan di Indonesia kan kita sudah merdeka. Kenapa kita harus melakukan kerjasama? Itu adalah mungkin faktor pendorongnya. Jadi di sini, jadi faktor pendorong kita melakukan kerjasama adalah satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Itu yang pertama. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama dengan diberi nama OPEC, ya, Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi mereka adalah pengekspor ini ya, minyak bumi. Perbedaan sumber daya alam pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, ketika misalkan kita memiliki kelebihan, tentu kita memiliki kekurangan. Atau negara yang lain. Negara lain memiliki kelebihan, mereka pun memiliki kekurangan. Jadi, kita saling mengisi. Gitu. Itu faktor pendorongnya. Misalnya kita, minyak bumi di kita kurang. Jadi kita mengimpor dari negara lain. Misalnya kita tidak ada kedelai, kita mengimpor. Walaupun sebenarnya itu kembali lagi kepada negara kita. Sebenarnya kita mampu, tetapi mungkin kita tidak terlalu hebat dalam bidang itu. Itu salah satunya. Jadi kita memiliki kelemahan, maka kita perlu untuk bekerja sama dengan orang lain. Kita mengimpor benda-benda gitu, barang-barang yang kita butuhkan. Selanjutnya, yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Nah ini, jadi kita karena beda geografis, beda letak, beda tempat tinggal, maka kita butuh untuk bekerja sama. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah gitu. Jadi ketika misalnya kita berada di istilahnya gini, kita punya rumah, kita punya keluarga, dan kita punya tetangga. Ketika misalkan kita tidak menjalin hubungan baik dengan tetangga kita, maka yang terjadi adalah kita saling masing-masing. Ketika ada problem atau masalah, yang terjadi adalah kita bertengkar, kita perang. Seperti halnya misalnya ketika ada kasus dengan Malaysia, beberapa kali kan kasus Malaysia, kalau misalnya kita tidak melakukan kerjasama dari dulu, maka kita mungkin sudah perang dengan Malaysia. Tetapi karena memang kita sudah diikat oleh suatu ikatan organisasi, itu menjadi penguat kita tetap menjaga stabilitas kita tetap menjaga keharmonisan kita, sehingga negara tetap aman. Itu mungkin salah satu pendorongnya. Dan penghambatnya mungkin akan saya jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Oke? Dan sekali lagi kepada kalian yang memang baru dalam mengikuti pembelajaran ini, silahkan dulu untuk klik dulu tombol subscribe, dan kalau misalkan kalian suka silahkan like. Dan untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Hanya saja mungkin yang paling penting saya ingatkan kembali, silahkan buka referensi yang lain dan baca buku ini. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ketika misalkan ada hal-hal yang kurang difahami, istilah-istilah yang sulit, silahkan boleh ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan sudah pasti banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.